Pemirsa, tersangka KDRT selebgram Amor Toreador meminta damai kepada istrinya Cut Intan. Amor beralasan restoratif justice yang diajukan demi anaknya yang masih kecil. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan proses hukum tersangka KDRT Amor Toreador meski mengajukan restoratif justice. Saat ditemui awak media pada Jumat siang, Kapolres Bogor mengungkapkan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dan korban dalam kasus KDRT ini. Polisi juga sudah mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada Kejaksaan Negeri Cibinong. Ya, pelaku mengajukan RJ. Oh, silakan kalau RJ ingin mengajukan RJ kepada si pihak korban. Tapi perlu saya tegaskan di sini, ini kasus yang sangat viral dan sangat luar biasa menurut hemat saya. Dan itu pelaporan bukan korban yang buat. Yang buat adalah anggota Polri sendiri, perintah saya. LP-nya bunyinya LPA. Kalau LPA berarti polisi yang membuat laporan tersebut. Makanya pasal yang saya kenakan adalah berlapis. KDRT betul adalah undang-undang delik aduan, tapi di situ ada penganiayaan dan undang-undang perlindungan anak yang merupakan delik murni, sehingga kalau misalkan damai itu tetap jalan dan saya terus akan melaksanakan itu mengawal sampai dengan. Sementara itu melalui unggahan di media sosialnya, pengacara kondang Hotman Paris berharap agar tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila mendapatkan hukuman yang berat. Kepada mantan atlet selebgram yang jadi korban KDRT suami, mudah-mudahan pengadilan memberikan hukuman yang sangat berat terhadap si pelaku tersebut. Karena benar-benar perbuatan tersebut sangat. Dunia maya digegerkan dengan aksi kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Ia dan bayinya yang belum genap berusia 1 bulan menjadi korban penganiayaan oleh sang suami. Bukan kali pertama, rupanya selebgram asal Aceh ini sudah berkali-kali mengalami KDRT. Intan akhirnya memberanikan diri mengunggah video KDRT yang ia alami melalui akun Instagramnya. Kasusnya viral di media sosial. Polisi bergerak cepat menangkap suami Intan, Amor Toreador. Amor langsung dibawa ke Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya istrinya selebgram Cut Intan Nabila adalah karena ketahuan menonton video porno. Pelaku emosi saat korban yang masih dalam masa nifas menanyakan soal video porno tersebut kepadanya. Tersangka sendiri mengaku setidaknya sudah 5 kali melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban karena kemarin faktor psikologinya masih trauma. Kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Penganiayaan yang dialami Intan Nabila terjadi pada Selasa 13 Agustus 2024. Cekcok antara Intan dan suaminya Amor Toreador berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cekcok bermula dari pelaku yang ketahuan menonton video porno. Pada pukul 11.30, korban Cut Intan Nabila mengunggah video penganiayaan yang ia alami ke media sosial. Unggahan itu langsung viral di media sosial dan membuat netizen geram. Polisi pun langsung mendatangi TKP untuk mengevakuasi Intan dan bayinya ke rumah aman. Namun pelaku Amor Toreador sudah meninggalkan rumah sebelum anggota kepolisian datang. Selasa malam sekitar pukul 19.45, Amor berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Amor langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat pasal berlapis terkait KDRT, kekerasan kepada anak, dan penganiayaan. Liputan PTV.
Kita akan mengetahui update terkini kasus KDRT selebgram. Sudah ada koresponden Heru Yustanto di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Heru, apakah pihak Armor tersangka KDRT sudah resmi mengajukan restoratif justice kepada Polres Bogor? Baik, selamat sore Wilson dan para pemirsa. Baru saja saya tadi juga bertemu dengan Kapolres Bogor, Bapak Rio Wahyu Anggoro, di mana sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan restoratif justice yang diajukan oleh pihak tersangka Armor. Keinginan restoratif justice ini pertama diungkap oleh pengacara pelaku, Bapak Irawansyah, di mana mereka setelah usai bertemu dengan pelaku dan kemudian pengen mengajukan restoratif justice dengan alasan bahwa anaknya membutuhkan kehadiran orang tua begitu. Dari rencana ini sampai hari ini memang pihak pelaku belum mengajukan secara resmi pada polisi. Namun Kapolres Bogor menegaskan sekalipun ada restoratif justice tetap proses hukum ini akan jalan. Di mana karena selain dijerat dengan 3 pasal, pengungkapan ini adalah model A, di mana pelaporan adalah dari polisi, bukan dari saksi, sehingga sulit sekali bagi tersangka untuk mengelak dari pasal-pasal yang dikenakan. Betul. Baik, terima kasih Heru Yustanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan membahas kasus ini lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Indonesia Eva Ahyani Zulfa dan juga psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Selamat sore Mas. Sore. Baik, saya ke Mbak Cassandra terlebih dahulu. Mbak Cassandra, sebenarnya ini sudah rencananya akan diajukan restoratif justice dari pelaku ke pihak kepolisian. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban atas hal ini? Apakah perlu ke pihak kepolisi dan juga menjelaskan semuanya supaya restoratif justice ditolak atau seperti apa? Baik, pada dasarnya restoratif justice itu adalah salah satu alternatif yang mungkin memang bisa digunakan pada kasus-kasus tertentu. Tetapi tentu saja ada persyaratannya. Ya, terutama apabila telah tercipta perdamaian, lalu kemudian ada sanksi ancaman pidana yang tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kembali lagi, kita tadi sudah dengar bahwa ada ancaman pasal berlapis. Nah, pasal ini pasal yang mana aja? Kan kita bisa kenali, mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan 351, 353, 354 gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa permohonan restoratif justice boleh saja, tetapi tentu saja ada batasannya, yang tentu saja apabila ternyata ada resiko keberbahayaan yang tinggi, sudah sepantasnya permohonan restoratif justice itu ditolak. Tapi perlukah korban merespon terkait dengan permintaan dari pelaku ini? Ya, respon boleh saja. Respon artinya kan menjawab, karena tadi kan ada persyaratan untuk perdamaian ya. Tetapi kan kembali lagi sebelum sampai ke sana tentu harus ada analisa dan pemeriksaan yang sangat mendalam terutama terhadap korban. Dalam hal ini saat ini yang paling penting justru bukan permintaan dari pelaku, tetapi justru kita harus fokus kepada korban, di mana segala penanganan ini pun juga harus sesuai dengan perspektif korban. Yang saat ini kita harus lihat bagaimana risiko keberbahayaan dari situasi ini, gitu, bahwa kalau misalnya nanti bisa terjadi lagi, lalu kemudian juga nanti bisa lebih parah dari ini. Nah, ini kan tentu harus diperhitungkan, terutama adalah tadi pasal-pasal yang dikenakan itu pasal berapa saja gitu. Apabila lebih dari 5 tahun tentu tidak bisa diberikan restoratif justice. Baik, saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, sebaiknya apa yang harus dilakukan korban jika korban ternyata bersepakat berdamai karena sempat ada isu mau memunculkan perdamaian seperti itu? Apakah kasus ini bisa dilanjutkan, Mbak, dengan seandainya korban mencabut laporan atau masih bisa dilanjutkan oleh pihak kepolisian? Saya harus sampaikan begini, Mas. Satu ya, bahwa restoratif justice itu bukan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana, gitu ya. Yang kedua, restoratif justice ini sebetulnya hanya bisa dilakukan atas dasar kesukarelaan dari pelaku dan korban.
Jadi tidak ada paksaan bagi korban untuk setuju atau tidak. Yang ketiga, kalau kita mengingat kepada Perkap nomor 8 tahun 2021, tentunya seperti tadi Mbak Cassandra sampaikan bahwa potensi untuk terulangnya tindak pidana, apalagi ini berkaitan dengan nyawa, ya, nyawa dan tubuh, itu juga harus diperhitungkan. Sehingga bisa saja berdamai, ya. Tapi apakah perdamaian ini menghentikan perkara? Tentunya kalau kita lihat karena dilihat dari jenis kualifikasi tindak pidananya. Kalau ini masuk ke dalam pasal 44 ayat 2 atau ayat 3 yang ancaman pidananya di atas 5 tahun dan bukan delik aduan, tentunya tidak bisa menghentikan. Meskipun mereka berdamai, polisi wajib untuk kemudian meneruskan perkara ini. Mungkin hakim akan menjadikannya sebagai dasar peringan pidana, tapi bukan dasar penghapus pidana. Jadi perdamaian itu tidak semata-mata kemudian menjadi dasar untuk memaafkan pelaku begitu saja dan mengabaikan konteks bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada dia. Apalagi dalam peristiwa ini kita tahu bahwa ancaman terhadap nyawa dan tubuh dari apa yang disajikan ya di dalam gambar ini pastinya akan berpotensi untuk membahayakan terhadap keselamatan dari korban, dan itu harus diperhitungkan. Jadi hukum pidana tidak semata-mata menjadikan restoratif justice sebagai peluang untuk apakah itu menghapus pemidanan atau membeli kebebasan seseorang. Kalau itu sangat berbahaya bagi korban, bagi anak-anak misalnya, atau bagi masyarakat sekitar gitu. Baik, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, ternyata korban ini sudah mengalami KDRT sudah cukup lama. Dan akhirnya kasus ini mencuat karena korban yang juga merupakan selebgram akhirnya memposting di media sosial. Bagaimana seharusnya korban ini menanggapi atau bisa keluar dari KDRT karena tidak melapor ke polisi tapi justru memposting di media sosial? Apakah hal ini tepat memang dilakukan saat ini supaya untuk menarik perhatian terlebih dahulu baru kasusnya diurus oleh polisi? Baik. Pada banyak kasus kekerasan dan kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan anak, kita sendiri membuktikan dan melihat bahwa seringkali korban justru tidak punya daya dan kemampuan untuk melaporkan, apalagi melawan. Ya, karena apalagi ketika juga terlibat adanya toxic relationship, lalu kemudian ada ketidakmandirian baik secara fisik, mental, emosional, sosial, dan finansial misalnya. Jadi selalu ada saja yang menjadi faktor yang mengurungkan para korban ini untuk bisa melepaskan diri dari jerat kekerasan, ya apalagi tadi kan sudah dengar 5 tahun. Nah, persoalannya tentu memang sebaiknya ada laporan ya, tetapi kembali lagi tadi juga sudah disebut oleh Ibu Eva bahwa tindak pidana ini kan adalah delik pidana, bukan delik aduan, bukan laporan begitu. Jadi pada saat yang bersangkutan ini tahu-tahu dia punya keberanian untuk membuat rekaman, kemudian mengupload dan lain sebagainya, justru ini adalah suatu tindakan yang betul-betul mungkin sudah melampaui kelemahan yang bersangkutan gitu ya, ketidakberdayaan dan mungkin juga kelelahan yang sebegitu lama karena berkali-kali dan berulang-ulang sudah memaklumi begitu, ya memang sebaiknya melapor lebih dahulu. Tapi sekali lagi ini bukan tindakan yang bisa kita salahkan dari seorang korban yang memang sudah mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari bentuk kekerasan semacam ini begitu. Baik, saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, sebenarnya KDRT mungkin banyak terjadi di luar sana yang tidak ada buktinya, Mbak. Beruntung korban ini memiliki CCTV di rumah sehingga ada rekaman. Nah, sebenarnya kalau untuk korban KDRT sendiri ketika melapor ke polisi, bukti-bukti apa yang perlu disertakan jika seandainya tidak ada bukti video? Iya, bahkan sebetulnya korban sendiri kalau dia bisa menyuarakan ya Mas ya, seperti yang terjadi pada selebgram ini, kita bisa mengatakan bahwa apa yang dia nyatakan dan kualitas dia itu sebagai alat bukti saksi, gitu ya. Kalau kita mengacu kepada ketentuan di dalam KUHP maupun Undang-Undang KDRT, ketika apa yang disuarakan oleh saksi
misalnya bisa bersesuaian dengan katakanlah bukti kekerasan pada badannya yang diperiksa oleh dokter melalui visum, sebetulnya sudah ada petunjuk. Dan itu sudah cukup untuk mengatakan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa benar KDRT terjadi. Jadi baik ketentuan di dalam Undang-Undang KDRT maupun KUHP sendiri sebetulnya memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk bisa memverifikasi apa yang dinyatakan oleh korban melalui alat bukti semacam visum gitu ya, atau barangkali apa yang terjadi di rumahnya gitu, katakanlah seperti pernyataan dari anak-anak yang kalau kita lihat di dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak saksi itu bisa didengarkan loh, dan kalau dia bersesuaian akan muncul petunjuk dari situ. Jadi tidak semata-mata karena tidak ada yang melihat kemudian tidak bisa dibuktikan. Satu itu. Yang kedua, sebetulnya saya tertarik dengan apa yang tadi ditanyakan kepada Mbak Cassandra ya, bahwa ketika korban kemudian meluapkan ini melalui kemudian media gitu ya, media sosial, ini sebetulnya undang-undang hukum pidana sudah memberikan perlindungan, Mas. Jadi korban ini tidak bisa dijerat dengan pasal tentang pencemaran nama baik. Karena di dalam pasal 310 ayat 3, ketika itu dilakukan karena membela diri. Ini korban udah nggak ada lagi nih ya Mbak Cassandra ya, mau ngapain, siapa yang menolong saya? Ini suara korban untuk mengatakan tolong saya gitu ya. Jadi ketika kemudian itu disebarluaskan karena membela diri, sesungguhnya ini menjadi dasar penghapus pidana bagi korban. Korban tidak bisa dituntut karena perbuatan itu. Dan oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dinyatakan melalui media sosial juga lagi-lagi itu menjadi satu bukti yang baik saya kira untuk para korban ya, ketika kemudian saluran sana sininya buntu begitu. Ya, jadi ada satu pembelajaran di sini yang barangkali ketika para perempuan yang sangat terisolir gitu ya, karena adanya KDRT yang melingkupi dia, yang mudah-mudahan punya keberanian yang sama dengan apa yang dilakukan oleh korban. Gitu, baik. Mas. Mbak Cassandra, banyak juga korban KDRT di luar sana yang mengatasnamakan keutuhan keluarga sehingga tidak berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ini kepada siapapun. Nah, apa batasan dari seorang korban KDRT yang kira-kira bisa dinilai ini harus dilaporkan atau harus diekspos ke keluarga mungkin untuk membantu korban ini bisa keluar dari jeratan KDRT, Mbak Cassandra? Baik, memang tadi juga sudah disebutkan karena adanya situasi ketidakmandirian gitu. Jadi ada ketergantungan. Jadi sebenarnya memang setiap individu yang mungkin mengalami kekerasan maupun kekerasan seksual itu sebenarnya harus menimbang-nimbang. Dari sisi yang pertama biasanya kekerasan itu kan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan sosial, bahkan sampai kekerasan finansial, misalnya memang ada pembatasan keuangan atau menggunakan keuangan sebagai senjata misalnya. Nah, tapi kembali lagi seberapa besar toleransi yang masih bisa diberikan. Nah, seringkali seperti yang tadi saya sebutkan di awal, toleransi ini seringkali menjadi semakin tinggi, jadi tidak memungkinkan buat para individu ini kemudian mengambil keputusan karena dia justru terikat di dalam sebuah rantai atau lingkaran kekerasan yang awalnya biasanya baik-baik saja, lalu kemudian ada eskalasi emosi, kemudian terjadi ledakan kekerasan, lalu kemudian kembali lagi ke bermaaf-maafan dan masa honeymoon phase lagi. Nah, ini biasanya mereka terjerat di dalam lingkaran tersebut gitu. Berharap bahwa setelah kekerasan nanti ada baikan, nanti semoga akan menjadi baik-baik saja. Tetapi kenyataannya dia adalah sebuah lingkaran yang tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti, bahwa selalu akan ada terjadi kekerasan. Nah, intinya adalah bahwa setiap individu harus menilai seberapa besar toleransi yang masih bisa diberikan. Terutama adalah apabila sudah terjadi kekerasan fisik, verbal, mental, emosional, sosial itu tadi, dan finansial. Nah, selama seseorang itu masih terikat di dalam lingkaran tersebut, ini yang menjadi semakin sulit. Jadi justru setiap orang tentu perlu untuk mendapatkan pendampingan, untuk mendapatkan konsultasi yang jelas, apalagi kekerasan fisik ya, apapun alasannya gitu ya, bisa jadi seringkali mungkin ada terpicu, ada situasi dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya berharap jangan sampai ada alasan-alasan yang bisa diterima atau menerima atau melumrahkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Baik, kita harapkan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh korban di luar sana untuk bisa
menyuarakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sehingga para pelaku ini bisa ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga diadili. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Ahyani Zulfa dan juga psikolog klinis Cassandra Putranto telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.